Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rizky dengan NIM C2401221052 dengan asisten kelompok Bang Supi Ulul Absor pada mata kuliah Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview terkait pembelajaran ataupun materi yang sudah saya dapatkan pada saat mengikuti kegiatan praktikum Biologi Perikanan pada hari Sabtu kemarin. Materi yang sudah saya dapatkan pada kegiatan praktikum kemarin tentang analisis makanan ikan. Nah, analisis makanan ikan itu ada perbedaannya, yaitu makanan ikan dan kebiasaan makanan ikan. Makanan ikan sendiri adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan kalau kebiasaan makanan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut feeding periodicity. Lalu ada urutan dari tipe-tipe makanan itu sendiri, yaitu makanan ikan merupakan bisa plankton, nekton maupun bentos. Nah, lalu ada kategori dari tipe-tipe makanan sendiri, yaitu dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada makanan utama, lalu ada makanan tambahan, berikutnya ada makanan pelengkap dan juga makanan pengganti. Nah, kita mulai definisi dari makanan utama. Makanan utama merupakan makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Makanan pelengkap yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dengan jumlah yang sedikit, dan makanan tambahan itu jenis yang dengan jumlah yang lebih sedikit daripada makanan tambahan. Dan yang terakhir ada makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis yang terakhir ini sangat bervariasi. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme makanan adalah ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Lalu kita masuk ke hal-hal yang mempengaruhi dari analisis makanan ikan itu sendiri, yaitu yang pertama ada index of preponderance, yaitu indeks bagian terbesar. Yang berikutnya ada luas relung, yaitu mengindikasikan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan lebih beragam. Lalu ada penentuan tumpang tindih. Tumpang tindih relung adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih oleh dua spesies ikan atau lebih dari tingkat kesamaan jenis makanan antara kelompok ikan pertama dan ikan kedua. Lalu ada panjang luas relatif, yaitu jenis yang menentukan apakah ikan ini termasuk ikan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Lalu ada hubungan volume makanan dengan panjang ikan. Dari sini kita bisa mengetahui sekian persen makanan dengan pertumbuhan ikan. Yang terakhir ada indeks stomach content. Lalu kita masuk ke bagian prosedur kerja. Menurut saya sendiri, prosedur kerja yang sudah dipaparkan oleh pemateri kemarin itu cukup informatif, dikarenakan pada saat kita melakukannya sendiri itu juga dikategorikan dengan cukup mudah. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan ataupun menjelaskan tahapan prosedur kerja itu sendiri. Yang pertama adalah menghitung bobot dari lambung ataupun usus yang sudah kita ambil sejak lama, yaitu lambung dan usus yang kita gunakan adalah lambung dan usus ikan yang pernah kita bedah pada saat minggu-minggu sebelumnya. Lalu dari lambung dan ususnya itu sendiri kita hitung bobot totalnya. Lalu kita berikutnya ada volume isi lambung dengan diburai. Nah, lalu dikrik isi lambung itu sendiri untuk dapat mengeluarkan isinya. Nah, isinya tersebut nanti kita timbang melalui timbangan digital dan dikalikan 4 karena kita menggunakan perbandingan 1:4. Lalu setelah kita timbang, kita korelasikan ataupun kita campurkan dengan Aquades. Kemudian dari hasil pengenceran tersebut kita ambil sampelnya untuk kita masukkan ke dalam kaca preparat. Nah, kemudian amati dengan mikroskop.
Satu lambung itu sekitar 3 ulangan dengan 5 lapang pandang, yaitu dari kiri atas, kiri bawah, di tengah, lalu kanan atas dan kanan bawah. Kemudian identifikasi dengan buku Eden dari apa yang sudah kita amati itu ada beberapa spesies dari buku Eden itu sendiri, entah itu bisa plankton, bisa ikan, bisa larva dan sebagainya. Lalu catat semua hasil yang sudah kita amati, kemudian lakukan dokumentasi untuk bisa menjadi suatu pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran materi biologi praktikum itu, biologi perikanan ini sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.